lex nemini operator unicum neminini facet injuriam. Hukum tidak memberikan ketidakadilan kepada siapapun dan tidak melakukan kesalahan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi. Dewan juri yang terhormat dan para pemerhati hukum yang bijaksana, perkenalkan kami dari delegasi 20 HTN 1 tindak sebagai tim pro dalam mosi perdebatan urgensi sertifikasi halal. Saya Rusma Serbia sebagai pembicara pertama, Nurul Fadila sebagai pembicara kedua yang mengkaji mosi perdebatan dalam aspek normatif, filosofis, dan teoritis. Andi Reski Nursyam sebagai pembicara ketiga yang mengkaji dalam aspek yuridis, empiris, dan sosiologis. Dewan juri yang terhormat, urgensi merupakan istilah yang kerap dimaknai sebagai kepentingan. Namun, kata ini juga memiliki makna yang lebih dari sekedar kepentingan. Dengan kata lain, urgensi juga merujuk kepada kepentingan yang sangat mendesak atau kepentingan-kepentingan yang harus segera dilaksanakan. Kemudian, sertifikasi halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal disingkat BPJPH berdasarkan foto tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Dewan juri yang terhormat, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk muslim yang terbanyak, tentu kebutuhan akan produk-produk halal sangat besar dalam makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik. Persoalannya adalah tidak semua orang bisa membedakan produk yang beredar di masyarakat antara produk halal dengan produk yang tidak halal. Nah, disitulah pentingnya adanya sertifikasi halal agar orang dapat membedakan antara produk halal dan produk tidak halal. Dewan juri yang terhormat, dengan ini kami setuju dengan mosi perdebatan urgensi sertifikasi halal dengan dua argumentasi utama. 1. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2. Perwujudan teori kemanfaatan hukum sehingga Dewan juri yang terhormat, kami dari tim pro dengan tegas, lugas, dan mantap menyatakan setuju dengan adanya sertifikasi halal. Ecum et bonum et lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan juri yang terhormat, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Umat muslim dilarang mengonsumsi makanan, pakaian, kosmetik, dan obat-obatan yang di dalamnya terdapat unsur bangkai, darah, dan babi. Diatur dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Untuk itu, secara konstitusional, landasan tersebut menunjukkan pentingnya sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal di Indonesia bermula dari penelitian yang dilakukan oleh Dr. Insinyur Tri Susanto, dosen Universitas Brawijaya tahun 1987. Penelitian tersebut mengidentifikasi mengandung gelatin, shortening, dan lecithin, dan lemak yang tidak menutup kemungkinan berasal dari babi. Dan terjadi aksi demonstrasi oleh masyarakat muslim hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tragedi tersebut kemudian menyudutkan dunia industri pangan dan mengguncang stabilitas ekonomi dan politik nasional. Peristiwa tersebut yang menjadi sebab didirikannya lembaga-lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan kosmetik. Majelis Ulama Indonesia disingkat LPPOM MUI. Dewan juri yang terhormat, jaminan akan produk halal bersifat mandatori setelah diamanatkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin produk halal di Indonesia. Dengan regulasi yang dihadirkan mengamini teori yang dikemukakan oleh Gustav Freiburg bahwa hukum harus mengandung 3 nilai identitas. Yang pertama, kepastian hukum yang menjadi keteraturan masyarakat yang berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri. Dalam hal ini, regulasi yang ada dijalankan sebagaimana mestinya, mengamini masyarakat muslim Indonesia mendapatkan kepastian hukum. Yang kedua, keadilan hukum yang menyangkut hubungan manusia, terdapat hak dan kewajiban. Sudah menjadi hak dan masyarakat muslim Indonesia itu sendiri untuk mendapatkan keadilan akan produk halal di negaranya. Kemudian yang ketiga, ada kemanfaatan hukum, di mana pentingnya sertifikasi halal untuk masyarakat Indonesia dengan mayoritas masyarakat muslim untuk
untuk memberikan keadilan dan kemanfaatan untuk setiap warga negara Indonesia. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, urgensi sertifikasi halal mengamini akan teori yang dikemukakan oleh Imam Malik mengenai teori maslahah mursalah. Urgensi kemaslahatan terdapat pada semua bentuk hukum, baik hukum-hukum yang berdasarkan wahyu seperti hukum Islam maupun hukum konvensional. Absolut Scientifica Expositor Non Indigent, sebuah dalil sederhana tidak membutuhkan penjelasan yang lebih lanjut. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri atau dalam hal ini Kemendagri, per Desember 2021, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 237,53 juta jiwa dari populasi penduduk di Indonesia. Oleh sebab itu, untuk menjamin kehalalan suatu produk, pada 2014, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang selanjutnya disingkat UU JPH. Selain itu, segala hal teknis tentang pemberian sertifikasi halal diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional di Indonesia mempunyai kedudukan yang sentral. Karena sertifikasi halal termaktub dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang secara sistem hukum merupakan bagian dari sistem hukum, yaitu substansi hukum yang mempunyai kekuatan hukum dan kepastian hukum serta bersifat secara imperatif. Dewan Juri yang terhormat, pelaku usaha mikro dan kecil dalam hal ini UMK di Indonesia sekitar 70% dari jumlah yang bergerak di bidang makanan, minuman, dan kuliner. Artinya bahan baku menjadi masalah krusial dan dalam menghasilkan produk halal. Ketersediaan bahan dan terjaminnya proses produk halal dan memudahkannya pelaku usaha menjaminkan bahwa produknya itu bersifat halal. Dewan Juri yang terhormat, adapun solusi yang kami hadirkan dalam hal ini setidaknya terdiri atas dua. Pertama, membangun ekosistem halal dalam memamerkan kolaborasi dan sinergitas antar pemangku kepentingan halal atau halal value chain dengan menerapkan multi-stakeholder. Dalam hal ini penerapan kehalalan produk perlu peran institusi lain, yaitu otoritas keagamaan dalam hal ini MUI dalam pengujian produk. Kemudian yang kedua, kerjasama internasional jaminan produk halal. Salah satu sepenting kehalalan produk adalah masuknya produk dari luar negeri ke Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dengan berbagai pertimbangan dan rancangan solusi tersebut, kami mendukung penuh mosi urgensi sertifikasi halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi.